Shalom, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan merenungkan mengenai sukacita, masih salah satu dari buah Roh Kudus. Surat Filipi bab 4 ayat yang keempat demikian firman-Nya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Demikian firman Tuhan. Kita akan merenungkannya dalam tema sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita meluapkan sukacita untuk banyak alasan. Beberapa orang bersukacita ketika mengalami situasi hal-hal yang begitu menyenangkan terjadi sesuai dengan keinginannya. Kasih Tuhan, sebenarnya sukacita sejati itu berasal dari Tuhan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Kekasih Tuhan, kehendak Tuhan bagi orang percaya adalah bersukacita senantiasa, bukan saja dalam waktu yang senang saja, dalam enak saja, tetapi juga dalam waktu yang sangat sulit sekalipun. Kasih Tuhan, berada dalam penjara karena iman dan kaki terpasung bukan alasan bagi Paulus dan Silas untuk tidak bersukacita. Bahkan di tengah malam keduanya menyanyikan pujian bagi Tuhan. Bagi orang percaya tidaklah sulit di tengah masalah, penderitaan untuk memiliki sukacita. Karena Roh Kudus ada di dalam dirinya. Karena Roh Kudus ada di dalam diri kita. Sukacita dari Tuhan itulah kekuatan orang percaya. Memang mungkin orang percaya punya alasan, punya banyak alasan untuk menjadi sedih, takut karena situasi yang dihadapinya. Tetapi oleh karena kuasa Roh Kudus, ia mampu bersukacita di dalam Tuhan. Surat Filipi ini hanya berisi 4 bab, namun ditemukan kurang lebih 16 kata bersukacitalah di dalam surat Filipi ini. Jadi ini menekankan supaya orang percaya itu memiliki sukacita di dalam hidupnya. Kasih Tuhan, sebagai seorang rasul, pengajar, Rasul Paulus punya alasan untuk mengucap syukur dan bersukacita. Sukacita bukan didasarkan atas berapa banyak orang yang telah mendengar Injil yang diberitakannya. Bukan pula didasarkan kepada berapa banyak orang yang telah menerima kesembuhan setelah didoakannya. Sukacita dan ucapan syukur Rasul Paulus tidak didasarkan pada banyaknya hasil yang dicapai karena usaha kerasnya. Kekasih Tuhan, tetapi Paulus bersukacita ketika jemaat yang dilayani Paulus menerima firman Allah itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi sebagai firman Allah yang bekerja dalam hati mereka. Tidak hanya itu, mereka pun yang dilayani Paulus menghidupi kebenaran firman itu. Bahkan ketika mereka rela menderita karena iman mereka kepada Kristus, itu yang membuatnya sukacita. Secara khusus Paulus bersukacita senantiasa di dalam Tuhan karena Tuhan sudah menyelamatkannya. Kekasih Tuhan, jika saudara dan saya, jika orang-orang percaya, seorang orang tua tentu berharap apa yang
diajarkan pada anak-anak tidak hanya dapat didengar dan diterima. Lebih dari itu, orang tua mestinya berharap anak-anak bisa menghidupi apa yang mereka dengar. Berharap orang-orang di dalam keluarganya akan bertumbuh dalam segala hal ke arah yang baik, menghidupi firman-Nya. Ini yang menjadi kebahagiaannya. Ya, karena Allah, hati orang percaya bersukaria. Sebab pada Allah yang kudus kita percaya, yang sudah menebus dosa kita. Juga ada firman, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kekasih Tuhan, ketika kita mampu bersukacita dalam segala situasi, bersukacita senantiasa, kita akan menjadi kesaksian. Sekali lagi, kita akan menjadi kesaksian bagi orang lain. Tentu ini yang menjadi tugas kita juga, supaya kita menjadi kesaksian. Bagaimana agar kita dapat bersukacita dalam segala situasi, dalam segala hal? Kunci penting salah satunya adalah milikilah persekutuan yang karib dengan Tuhan. Jaga, bangun, pelihara persekutuan yang karib dengan Tuhan senantiasa. Itu salah satu kunci prinsip yang penting. Kasih Tuhan, ada firman juga, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Selamat menikmati hidup ini, nikmatilah dengan penuh sukacita bersama Roh Kudus. Sekali lagi, orang Kristen mempunyai sukacita sejati. Apapun yang terjadi, dalam keadaan yang terburuk pun, hancur, dalam keadaan yang sangat sulit, jangan lupa kita memiliki sukacita. Sukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya kami dimampukan memelihara sukacita Tuhan yang sudah kami terima di dalam Yesus Kristus. Kuasa Roh Kudus kiranya menolong kami, senantiasa mengingatkan, memampukan kami untuk menjalani hidup ini bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami memohon kiranya umat Tuhan semuanya, jemaat Tuhan semuanya, keluarga kami semuanya, kiranya senantiasa memiliki sukacita di dalam Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Tuhan yang terpuji. Amin. Selamat bersukacita, hidup saudara dan saya selamat menjadi kesaksian bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati.